Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini berjudul Santet Turun-Temurun, di mana cerita ini ditulis oleh Koyul Kolbi. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Hamparan kebun hijau membentang menjadi karpet alam. Liak-liuk daun cabai tertiup angin, hawa sejuk terasa. Para pekerja sedang duduk menikmati hidangan yang dibawa oleh Pak Darjat dari rumah. Masakan istri Pak Darjat memanglah sangat enak, apalagi menikmatinya selepas kerja sedari pagi. Rasa capek mereka bakalan terbayar lunas. "Wah Pak, masakan Bu Salamah memang enak ya," seru salah satu pekerja. Pak Darjat pun hanya tersenyum menanggapi pujian pegawainya itu. Sementara itu, di balik pohon pisang, ada sepasang mata yang menata benci ke arah Pak Darjat karena dirinya iri dengan kesuksesan Pak Darjat yang menjadi seorang petani. Entah siapakah orang itu sebenarnya. Memang Pak Darjat ini seringkali menemukan benda-benda aneh di kebunnya. Pernah suatu ketika, dirinya menemui buntelan putih yang berisi silet dan juga paku, atau buntelan lainnya yang berisi tanah merah yang adalah tanah kuburan. Entah siapakah yang telah jahil kepadanya, namun Pak Darjat menyerahkan semua urusannya itu kepada Allah Ta'ala. Dia hanya berharap semoga keluarganya itu tidak kenapa-napa. "Ya sudah, kalau begitu, kalian habiskan saja dulu makanannya. Saya mau ke sebelah sana dulu," ucap Pak Darjat yang kemudian menunjuk ke arah pohon cabai yang mulai menguning akibat terkena hama sawah. Pria parubaya itu berjalan menyusuri pinggiran sawah, matanya pun menatap ke segala arah. Beda dengan hari biasanya, hari ini awan terlihat lebih dominan dari sinar matahari yang menghalangi cahayanya menerangi alam sekitar. Memang agak sedikit mendung, tapi tidak hujan. Semilir angin sepoi-sepoi menerpa wajah milik Pak Darjat. Dia merasa sangat haus, tenggorokannya pun terasa panas. Dia pun kemudian buru-buru mengambil air di wadahnya dan kemudian menuangkannya dalam gelas lalu meminumnya. 1 teko air sudah habis Pak Darjat minum, namun dirinya masih merasa kepanasan hingga secara tiba-tiba tubuhnya pun akhirnya tumbang. Para pekerja terkejut dan langsung berlarian menghampiri Pak Darjat yang kala itu sedang kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan busa yang bercampur dengan darah segar. Sontak para pekerjanya itu pun langsung panik, berusaha untuk menenangkan Pak Darjat. Namun tubuh Pak Darjat masih tetap kejang-kejang. Sementara itu, di rumah, seperti hari-hari biasanya, Bu Salamah memasak untuk semua pekerja di ladang cabai miliknya. Bu Salamah dengan senang hati setiap harinya harus repot dengan semua pekerjaan rumah dan memasak lebih banyak makanan. Setelah suaminya pergi ke ladang, Bu Salamah melanjutkan menyuapi anak bungsunya yang bernama Lili. Pak Darjat sangat menyayangi Lili karena setelah anak itu lahir, rezekinya semakin bertambah banyak. Tanpa sepengetahuan keluarga Pak Darjat, banyak orang yang merasa iri karena keberhasilan Pak Darjat tersebut. "Bu Salamah, Bu Salamah," teriak seseorang yang memanggil dirinya. Bu Salamah pun menyimpan piring yang ada di tangannya dan dia pun terburu-buru melihat siapa yang datang. "Bu, Pak Darjat jatuh di ladang, mulutnya berbusa," jelas seseorang. "Astagfirullah, memangnya apa yang terjadi Pak?" "Saya tidak tahu Bu, kami lihat Bapak sudah begini." "Ya sudah, kalau begitu tolong cepat bawa masuk saja Pak," perintah Bu Salamah. Kemudian Pak Darjat pun ditidurkan di atas kasur kecil. Kedua anaknya mengelilingi Pak Darjat, dan kala itu badan Pak Darjat terasa sangat dingin sekali. "Kalau begini, sebaiknya panggilkan dokter aja Bu, biar Bapak diperiksa," ujar salah satu pekerjanya. "Kalau begitu, biarkan saya saja yang panggil dokternya," tawar Pak Yahya. "Tidak usah, itu bukan penyakit dokter, biar saya saja yang mengobatinya," ucap Pak Jarak yang baru saja datang menghampiri adiknya yang terkulai lemah di atas kasurnya itu. "Tapi Kang, biar dokter dulu yang periksa Kang Darjat," ucap Bu Salamah. "Kamu gak usah so tahu, saya yang lebih tahu tentang penyakit beginian,"
Pak Jarak pun kemudian mulai merapalkan sebuah ajiannya. Bibirnya terlihat berkomat kamit. Bu Salamah kala itu hanya bisa pasrah melihat suaminya yang tengah diobati oleh Pak Jarak. Benar saja, Pak Darjat keadaannya mulai membaik. Tubuhnya kembali seperti semula, tidak sedingin tadi. Namun kini badannya susah digerakkan, kaku dan sudah mati rasa. Bu Salamah dengan telaten mengganti pakaian suaminya itu. "Bu, Bapak kan sembuh kan?" tanya Lala yang khawatir. "Iya nak, doakan saja bapakmu cepat sembuh seperti biasa ya nak," ujar Bu Salamah menenangkan buah hatinya itu. Bibi, suara Dani masuk ke dalam rumah. "Ada apa Dan? Sudah malam ini, besok saja ya mainnya, Lilinya sudah tidur," ucap Bu Salamah. Melihat kedatangan Dani yang dia kira anak itu mau mengajak main Lili anak bungsunya. Memang seperti itu biasanya, mereka berdua senang main bersama. Meski seringkali Dani mengadu pada ibunya kalau Lili dibelikan sesuatu, dan itu akan menjadi pertengkaran antara Bu Salamah dan juga Budian, ibunya dari Dani. Budian ingin jika Lili dibelikan sesuatu, maka Dani pun harus dapat juga. Tidak peduli itu mahal atau murah, tetap Budian akan mengadu pada Pak Jarak dan menjadi pertengkaran dengan Pak Darjat. Begitulah mereka. Bu Salamah selalu sabar menghadapi kakak iparnya itu. "Bukan Bi, aku kesini disuruh ibu buat ambil amplop," tutur anak itu. "Amplop apa Dan? Ibumu tidak ketinggalan amplop di sini," terang Bu Salamah. "Kata ibu, tadi kan bapak habis nyembuhin Mamang. Jadi mana amplopnya? Biasanya kan begitu, kalau habis ngobatin orang, bapak akan dapat amplop," ucap Dani dengan polos. Bu Salamah melongo mendengar penuturan dari Dani. Bukannya Pak Jarak tadi yang ngotot sendiri buat mengobatin Pak Darjat. Bu Salamah kira dia melakukan itu karena sukarela membantu adiknya sendiri. Tapi ternyata mereka sengaja agar bisa mendapatkan amplop uang dari Bu Salamah. Tanpa berbicara lagi, Bu Salamah pun berdiri ke arah kamarnya. Dia mengambil uang 100 ribuan dan memasukkannya ke dalam amplop putih. "Ini, kasihkan pada bapakmu," ucap Bu Salamah yang menyerahkan amplop itu kepada Dani. Anak umur 5 tahun itu pun mengambilnya dan kemudian beranjak pergi. Setelahnya Bu Salamah pun kembali duduk di sisi suaminya. Terlihat Pak Darjat hanya berkedip tanpa bisa melakukan apa-apa. Bu Salamah mulai menangis di sisi suaminya tersebut. Dalam satu hari itu, hidupnya berbalik arah. Dari senang menjadi susah. Dia tidak menyangka semua ini akan terjadi pada keluarganya. Singkat waktu, malam yang panjang kini telah berganti pagi hari. Kini Bu Salamah tidak seperti biasanya. Karena pagi ini tidak ada suara Pak Darjat meminta dibuatkan makanan buat dibawa ke ladang lagi. Bu Salamah terduduk di kursi dapurnya. Kepalanya sedikit pusing akibat semalaman menangisi keadaannya yang sekarang. Dia ingin sekali membawa suaminya ke dokter, tapi entah bagaimana caranya agar Pak Jarak tidak merasa tidak dibutuhkan. Bukan maksud Bu Salamah membuat orang lain tidak suka, tapi ini tentang keadaan suaminya. Siapa tahu dia bisa lebih baik kalau dibawa ke dokter, dan nantinya Bu Salamah bakalan tahu Pak Darjat ini sebenarnya sakit apa. Tentang Pak Jarak, memang dia ini terkenal sering mengobati penyakit tidak kasat mata. Seringkali banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan kepadanya. Tapi setahu Bu Salamah, banyak sekali orang yang Pak Jarak manfaatkan selama ini, termasuk keluarga Bu Salamah. Tapi Bu Salamah tidak bisa berbuat apapun, karena mereka adalah saudara, jadi susah buat ngomong yang sebenarnya. "Bu, Lili mau makan," lamunan Bu Salamah akhirnya terbuyar kala mendengar suara lembut anak bungsunya. Kemudian Bu Salamah pun mengambil piring, mengisinya dengan nasi dan lauk pauk. "Hari ini makannya sendiri ya nak, ibu mau nyuapin bapak dulu," pinta Bu Salamah. "Iya Bu," ucap Lili yang nurut ketika mendengar perintah ibunya itu. Anak itu kemudian duduk di samping Pak Darjat yang tengah makan sambil disuapi oleh istrinya.
Singkat cerita, hari demi hari, keadaan Pak Darjat masih tidak ada perkembangan apapun. Bu Salama ingin sekali membawa suaminya pergi ke dokter. Dia masih memikirkan bagaimana caranya agar Pak Jarak setuju dengan rencananya itu. Dia berpikir mungkin kalau berbicara baik-baik, dia akan mengizinkannya untuk membawa suaminya itu pergi menuju rumah sakit. Bu Salama pun kemudian berjalan menuju rumah kakak iparnya itu. Dia bermaksud ingin membicarakan rencananya tersebut. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kau mah, ada apa pagi-pagi sudah kemari? Bukankah perasaan tidak ada barangmu yang tertinggal di sini? Ucap Budian dengan sinis. Memang bukan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali banyak perabotan Bu Salama yang tidak dikembalikan. Entah itu bekas makanan yang dikirimnya, atau bekas yang Dani bawa dari rumah. Memang jikalau mereka melihat ada yang baru, kemudian Dani akan berpura-pura meminjamnya, padahal itu tidak akan pernah kembali lagi. Entah siapa yang mengajarinya, padahal dia baru saja berumur 5 tahun sama seperti Lili. Bukan, Mbak. Aku mau bertemu dengan Kang Jarak, tutur Bu Salama. Oh gitu, sebentar biar aku panggilkan dulu, jawabnya yang kemudian berlalu pergi ke belakang. Dan tidak lama Pak Jarak pun akhirnya keluar dibuntuti oleh istrinya. Dia duduk di kursi kebesarannya, kursi dengan ukuran kepala naga di atasnya. Kursi berwarna kecoklatan itu terlihat sangat antik. Pak Jarak duduk mengangkat kakinya satu. Dari mulutnya mengepul asap bakau yang digulungnya sendiri. Ada apa, Ma? Apa suamimu kambuh lagi? Bukan kambuh, Kang. Tapi nggak ada kemajuan. Aku bermaksud ingin membawa Kang Darjat ke rumah sakit, biar diperiksa dan tahu apa penyakitnya. Sudah kubilang kan, tidak usah kau bawa si Darjat itu ke rumah sakit. Biar aku saja yang mengobati dia, bentak Pak Jarak. Iya Kang, tapi setidaknya mengurangi penasaran saya Kang. Gak usah, diam saja biar aku yang akan obati dia. Maaf Kang, aku harus berangkat ke rumah sakit. Bu Salama kemudian beranjak pergi meninggalkan rumah Pak Jarak tanpa memperdulikan larangan darinya. Kemudian setelahnya, Bu Salama meminta bantuan kepada Pak Yaya untuk pergi ke rumah sakit. Pak Darjat kemudian diboyong memasuki mobil. Lala dan Lili dibawa Bu Salama juga. Sebuah mobil melaju perlahan meninggalkan rumah Pak Darjat. Budian berdiri di teras menatap benci melihat Bu Salama ngotot membawa suaminya itu pergi ke rumah sakit. Lihat saja kau nanti Salama, gumam Budian dengan tatapan sinisnya. Dia pun kemudian masuk ke dalam rumahnya. Dilihat kamar praktik suaminya masih tertutup dengan rapat. Sementara itu, perjalanan menuju rumah sakit memakan waktu 1 jam lamanya. Bu Salama memangku Lili di depan, sedangkan suaminya dijaga Pak Yahya di kursi tengah mobil. Suara klakson mobil berbunyi nyaring. Pak sopir tiba-tiba ngerem mendadak. Dia celingukan mencari sesuatu. Kenapa Pak? Tanya Bu Salama. Tadi ada kucing hitam lewat Bu, tiba-tiba muncul gak tahu dari mana, jawab Pak sopir. Sebentar ya, saya cek dulu. Pak sopir pun kemudian keluar dari mobil. Dia mengecek bagian depan mobil. Namun nihil, tak ada seekor kucing hitam yang dia lihat barusan. Entah kemana perginya kucing itu. Gimana? Apakah ada? Giliran Pak Yaya yang kemudian bertanya. Gak ada Pak. Padahal tadi saya beneran lihat ada kucing. Tapi kok pasti cek ada apa-apa ya? Mungkin tadi salah lihat kali Pak. Ya sudah kalau begitu, ayo kita lanjutkan saja perjalanannya. Mobil pun kemudian kembali melaju. Bu Salama terdiam, lamunannya melayang. Dia berpikir apakah semua ini memang disengaja. Lalu kalau memang ia disengaja, pada siapakah dia akan mengadu? Apakah pada iparnya? Tapi entahlah mengapa hatinya itu merasa ragu dengan iparnya sendiri. Bukan tanpa alasan Bu Salama merasa curiga. Dari tatapan Pak Jarak tadi yang dia temui, cara dia menatapnya sangat berbeda, seakan benci ataupun merasa jijik. Lagi pula dia terkenal sebagai dukun di kampungnya. Bu Salama jadi merasa takut jika berdekatan dengan keluarga mereka.
Akhirnya mereka pun kini sudah sampai di rumah sakit yang dituju. Pak Yahya memanggil beberapa perawat agar membantunya membawa Pak Darjat. Bu Salamah pun keluar membawa kedua anaknya, mengikuti Pak Darjat yang dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. "Maaf Bu, sebelum pemeriksaan daftar dulu di depan," ujar perawat mendekati Bu Salamah. "Baiklah sebentar. Pak Yahya, tolong tunggu sebentar ya. Saya mau ngurus pendaftaran dulu di depan." "Iya Bu, silakan. Biar anak-anak tunggu di sini aja sama saya." "Terima kasih banyak ya Pak, sudah mau membantu saya." "Iya Bu, sama-sama. Sesama tetangga dekat memang harus saling membantu." Kemudian Bu Salamah pun bergegas pergi ke depan resepsionis mengurus uang pendaftaran. Dia ingin suaminya segera diperiksa. Singkatnya semua pemeriksaan telah dilakukan. Hampir 3 jam lebih lamanya mereka menunggu dokter memeriksa Pak Darjat. "Dengan keluarganya," tanya seorang dokter laki-laki parubaya. "Saya istrinya Dok, gimana keadaan suami saya? Dan suami saya sakit apa Dok?" "Nah itu dia yang mau saya jelaskan kepada ibu. Sebenarnya Pak Darjat ini tidak sakit apa-apa. Saya tidak menemukan keanehan apapun di dalam tubuhnya. Tapi kalau melihat fisiknya dia seperti sakit, mungkin Pak Darjat ini masuk angin atau lemas karena belum makan," terang dokter itu. "Tapi Dok, setiap malam penyakitnya selalu kambuh, kepalanya sakit, dan katanya perutnya terasa ditusuk-tusuk." "Tapi Bu, saya tidak menemukan kelainan dalam tubuh suami ibu. Dan untuk sekarang juga, ibu juga sudah boleh pulang." Tapi Dok..." "Kalau begitu terima kasih Dok, kami akan pulang segera," sela Pak Yahya sambil menyalami dokter yang memeriksa Pak Darjat. Bu Salamah sangat terpukul mendengar keputusan sang dokter tersebut. Semuanya di luar ekspektasi. Kalau tidak sakit apa-apa, mengapa suaminya mengalami penderitaan seperti itu? "Sabar Bu, mungkin kita harus mencari pengobatan yang bukan medis. Sekarang kita pulang dulu saja. Pesan saya, kalau nanti ada yang bertanya Pak Darjat sakit apa, mending nanti ibu jawab sakit tipes saja. Biar semua orang tidak curiga. Juga biar orang yang berusaha berbuat jahat juga menyangka Pak Darjat memanglah sakit," tutur Pak Yahya kepada Bu Salamah. "Tapi Pak, siapa yang tega melakukan diri sebuah pada keluarga saya? Memangnya salah kami apa?" jawab Bu Salamah. Dia merasa terpukul dengan kejadian ini. "Sabar Bu, lebih baik kita segera pulang dulu." Akhirnya mereka pun kembali membawa pulang Pak Darjat dengan tangan hampa, tanpa ada kepastian sakit apa. Selama di dalam mobil, Bu Salamah melamun. Dia merasa bingung harus kemana membawa suaminya berobat. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Mobil telah sampai di depan rumah Bu Salamah. Dan di depan teras, Budian menyambut kedatangan mereka. Dia sudah siap dengan segudang pertanyaan di kepalanya. "Gimana keadaan suamimu, Ma? Dia sakit apa?" tanya Budian bertubi-tubi. Namun Bu Salamah hanya menghela napas. Dia duduk di kursi ruang tamunya setelah membantu Pak Yahya membopong tubuh Pak Darjat. Pak Yahya pun sudah pamitan untuk pulang setelah menidurkan tubuh Pak Darjat. "Sebentar Mbak, biarkan aku rehat sebentar," jawab Bu Salamah. Bibir Budian terangkat sebelah. Dia sudah benar-benar kepo. Tapi Bu Salamah malah tiduran. Rasa lelah hatinya lebih dominan. Dia ingin segera tidur saja tanpa mendengarkan ocehan orang lain. Singkat cerita, hari demi hari berganti dengan terasa cepat bagi Bu Salamah. Sampai saat ini, suaminya masih belum bisa bangun dari tempat tidur. Sudah berbagai pengobatan dicoba, tapi hasilnya nihil. Bahkan Bu Salamah pergi ke rumah ustadz yang memungkinkan bisa membantu kesusahannya. Tapi tak ada perkembangan. Ustadz itu hanya berkata, "Sekarang ibu tinggal ikhlas merawat suami, karena ini sudah terlambat. Pak Darjat sakitnya sudah lama. Namun sekaranglah waktunya orang itu menjatuhkan Pak Darjat. Semoga ibu bisa tabah menghadapi semua yang menimpa keluarga ibu." Begitulah tutur dari sang ustadz. Bu Salamah mengusap air matanya. Dia sudah cukup pusing memikirkan cara agar suaminya bisa sembuh. Bu Salamah bangkit dari duduknya. Dia hendak mengepel teras depan.
Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang menghampirinya. "Permisi Bu, mau tanya, siapa seseorang yang mengagetkan Bu Salama?" "Oh, iya Mas, ada apa ya?" Bu Salama menatap penampilan orang itu. Terlihat orang baik-baik dengan setelan rapi dan juga kopiah di atas kepalanya. "Saya mau tanya, kalau rumahnya Pak Jarak itu di mana ya?" "Oh, itu Mas." Bu Salama menunjukkan sebuah rumah berwarna biru tepat di seberang rumahnya. "Oh gitu ya Bu. Ya sudah Bu, terima kasih banyak atas infonya." "Sama-sama Mas." Orang itu pun kemudian berbalik menuju rumahnya Pak Jarak. Akhir-akhir ini banyak sekali orang keluar masuk dari rumah Pak Jarak. Mereka semua ada yang berobat atau mungkin ingin memiliki sesuatu. Bu Salama sangat paham. Pak Jarak ini tidak pilih-pilih dengan pasiennya. Mau menjatuhkan orang ataupun mau mencelakakan orang, semuanya dia terima. Yang penting menurutnya adalah uangnya. Apalagi kalau yang datang orang kaya, Pak Jarak akan dengan senang hati memanfaatkan orang tersebut. "Salama!" teriak Budian mengagetkan Bisalama. "Mbak, bikin kaget aja. Ada apa sih?" "Apakah benar kebun cabemu mau dijual?" "Kata siapa Mbak?" "Ya, aku dengar tadi di warung orang pada ngomong." "Oh iya Mbak, buat biaya berobat Kang Darjat, juga biaya hidup kami. Mana juga aku gak bisa mengurusnya sendirian." Sebenarnya Bu Salama keberatan harus melepas kebun cabai mereka, karena dari sanalah rezeki mereka mengalir. Tapi mau gimana lagi, tak ada lagi yang bisa mereka jual. "Lalu kebun singkong yang dekat sawah Haji Dede kau jual juga?" "Belum Mbak." "Jangan dijual, itu kan kebun warisan. Suamiku juga berhak atas tanah itu," ujar Budian. "Loh, bukannya tanah itu sudah milik Kang Darjat? Kang Jarak kan sudah punya sawah yang dekat kebun cabai kita Mbak." "Kata siapa? Kang Jarak juga berhak atas tanah itu. Awas ya kalau kamu jual," hancam Budian. Wanita itu berlalu pergi menuju rumahnya kembali. Senyumnya terpatri kala melihat ada pasien suaminya. Yang pasti suaminya itu akan cuan lagi. Bu Salama hanya mengelus dada. Dia sangat tahu bahwa tanah itu sudah dibagi waris dari bapak mertuanya. Pak Darjat dapat kebun singkong, kalau Pak Jarak sawah padi yang ada di dekat kebun cabainya. Dia merasa khawatir jika Pak Jarak akan merebutnya, sebab memang tak ada bukti surat tanah atas nama suaminya. Tanah itu masih atas nama bapak mertua Bu Salama. Padahal dia sangat butuh tanah itu bisa dijual untuk biaya obat Pak Darjat. Kehidupan Bu Salama sekarang berbanding terbalik. Biasanya dia hanya menunggu uang bulanan dari suaminya dan lalu membaginya untuk kebutuhan rumah. Tapi kali ini dia harus bingung mencari rezeki dari mana untuk menghidupi kedua anak dan juga suaminya yang tidak bisa beranjak itu. Sementara itu, setelah kepulangan pasien terakhir di hari ini, Pak Jarak duduk manis di kursi dapurnya, menyaksikan istrinya memasakkan opor ayam pesanannya. "Wangi sekali Bu, Ibu masak apa?" tanya Dani masuk ke dapur menghampiri ibunya. "Tajam sekali hidungmu Dan, Ibu masak ayam kesukaan kamu," ujar Budian mengelus rambut anaknya itu. "Kamu itu dari mana aja, kau baru pulang?" "Main bola Bu, tadi aku main bola remote sama Gian Bu. Aku mau juga Bu mobil remote seperti Gian," rengek Dani. "Minta sama bapak sana, bapak lagi banyak uang," seru Budian. Kemudian Dani pun berlari ke arah bapaknya. Pak Jarak tersenyum melihat anaknya antusias ingin membeli mainan. "Pak, beli mainan ya, Dani kan udah lama gak beli mainan lagi." "Iya, besok pergi ke pasar sama ibumu ya." "Asik." "Ibu juga boleh dong Pak beli gamis baru," seru Budian berbalik ke arah suaminya. "Boleh, kamu silakan beli saja semaumu." Budian pun bersorak senang. Dia pun memasak sambil bersenandung. Senyumnya terus mereka. Sudah lama dia mengincar gamis yang mirip dengan Bu Salama.
Dia pun akan menjadi semangat mengaji mingguan kalau gini caranya. Ibu-ibu pasti terpesona melihat dia pakai baju males seperti punyanya Bu Salama. Sementara itu, di lain tempat, Bu Salama tengah mengurus suaminya. Pak Darjat tidak ada perkembangan sama sekali, tapi Bu Salama tidak berputus asa. Dia menjual tanah yang mereka miliki untuk biaya berobat Pak Darjat. Pak, maafin Ibu ya Pak. Ibu harus menjual kebun cabai kita. Ibu sudah bingung, mau mencari uang buat berobat Bapak kemana lagi, ucap Bu Salama. Pak Darjat hanya mengedipkan matanya, mulutnya terkunci rapat. Sejak muntah darah, Pak Darjat tidak bisa lagi berbicara. Dia hanya tidur di kasur sepanjang harinya. Buang air kecil dan juga besar dilakukan di tempat. Bu Salama dengan telaten mengurus suaminya itu. Andaikan dia bisa pulang ke kampung halamannya, mungkin dia akan membawa Pak Darjat ke sana. Namun lagi-lagi Pak Jarak tidak mengizinkan mereka pergi tanpa alasan apapun. Bu Salama bukan takut menentang perkataan Pak Jarak, tapi dia takut iparnya itu berbuat lebih dari yang dialaminya sekarang. Namun bukan maksud Bu Salama suuzon, tapi hatinya tidak bisa dipungkiri. Semua yang terjadi kepada suaminya adalah ulah dari Pak Jarak. Dia terkenal sebagai dukun yang sakti. Orang-orang keluar masuk setiap harinya untuk meminta bantuan darinya. Lili, Dani berteriak dari luar rumah. Lili pun berlari keluar melihat sepupunya yang datang. Coba lihat, aku punya mainan baru, pamer Dani pada si Lili. Lili terlihat mengagumi mobil remote baru Dani. Dia mengelus-ngelus mobil berwarna merah itu. Jangan disentuh Li, mobil ini mahal. Habisnya mobilmu bagus. Tentu saja harganya kan mahal Li, ucap Dani yang pamer. Bu Salama yang mendengar obrolan antara anaknya dengan Dani hanya mengelus dada. Ibu dan anak tidak beda jauh, sama-sama suka tukang pamer. Padahal Dani masih usia 5 tahun, tapi caranya berbicara sama seperti ibunya. Siapa yang beliin mainan remote Dan? Tanya Bu Salama. Ibuku lah, masa orang lain? Jawabnya dengan sombong. Dani, boleh aku pinjam? Tanya Lili kepadanya. Jangan, ini masih baru, nanti kalau rusak mau ganti pakai apa kamu? Kan sekarang kamu udah miskin. Tutur Dani mengejek si Lili. Bu Salama kaget mendengar ucapan dari Dani yang berbicara seperti itu. Mengapa anak sekecil Dani sudah bisa menghina orang? Dani, kenapa Dani bilang seperti itu nak? Tanya Bu Salama. Kata ibu kan emang begitu Bi. Katanya Bibi sama paman udah miskin, gak punya apa-apa. Gak bisa beliin aku mainan lagi kayak sekarang. Bu Salama mengelus dada. Sedari kecil Dani sudah diajarkan kata-kata yang tidak pantas oleh ibunya sendiri. Singkat cerita, perkataan Budian benar ternyata. Kebun warisan Pak Darjat sudah dijual oleh suaminya. Padahal sudah dibagikan, tapi Pak Jarak masih berani menjual hak milik adiknya sendiri. Bu Salama tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang tidak ada bukti atas kepemilikan tanah itu. Mereka berdua malah asik berfoya-foya menggunakan uang hasil penjualan. Pak, kebun singkong kita dijual Kang Jarak. Kita sudah gak punya apa-apa lagi. Ibu bingung gimana biaya buat berobat Bapak. Belum lagi juga untuk anak-anak Pak, keluh Bu Salama di samping suaminya yang hanya tergolek tidak berdaya. Sementara itu, bagai mimpi di siang bolong, Budian bahagia bukan kepalang. Hasil jual kebun singkong sangat banyak, lumayan buat beli barang yang selalu dia impikan. Budian bergegas keluar rumah. Budian bermaksud ingin membeli sayuran. Dia melangkah dengan riang, kakinya terasa ringan. Ternyata pas sekali, ibu-ibu sedang berkumpul di warung sayur milik Mang Odi. Assalamualaikum ibu-ibu, sapa Budian. Waalaikumsalam Bu. Semua ibu-ibu menjawabnya hampir serentak. Mereka tengah sibuk memilih sayuran tanpa menoleh pada Budian. Budian pun kemudian merasa jengkel karena dicuekin ibu-ibu sekampung. Budian berusaha agar menjadi pusat perhatian. Dia mengambil sekantong cabai dan mengangkatnya dengan tangan yang penuh dengan gelang emas. Mang, ini berapaan sih?
Tanya Budian, suara kerincing gelang emasnya terdengar sangat nyaring, membuat ibu-ibu langsung menoleh pada Budian. Wih, Budian gelang baru tuh. Bu Resa bersuara, sebenarnya dia sudah melihat dari jauh penampilan Budian, cuman malah saja membahas yang dipunya. Oh iya Bu Resa, ini baru dibelikan sama suami saya, ucap Budian, tangannya mengelus dada, memperlihatkan kalung emas yang panjang. Wah, suami Budian lagi banyak pasien ya, sampai bisa beli emas banyak. Iya dong tentu, Bu Resa kalau mau bikin suami makin cinta bisa datang saja ke rumah, ucap Budian sambil memilih sayuran. Gak usah Bu, suami saya udah cinta banget sama saya. Ah masa sih? Bu Resa kan lebih tua dari suami. Mana betah suami berondong gitu sama yang tua-tua, ujar Budian yang meremehkannya. Jangan so tahu ya Bu, suami saya setia, jangan samakan sama pengalaman ibu doang, ucap Bu Resa yang sedikit meninggikan suaranya karena menahan kesal. Kurang ajar ya, beraninya kamu bilang suami saya selingkuh? Saya nggak bilang suami ibu selingkuh, cuma siapa tahu pengalaman ibu. Sudah Bu Ibu, berantem kan jadinya. Budian juga jangan asal bicara. Kan kita nggak tahu kehidupan orang lain bagaimana, ujar Bu RT melerai mereka. Dia yang mulai Bu, tunjuk Bu Resa kepada Budian. Mata Budian mendelik, bibirnya terangkat beberapa senti. Bu Resa memang paling sensi kalau sama Budian. Dia merasa jengkel melihat kelakuan Budian yang selalu tukang pamer. Ini Mang, hitung berapa semuanya. Saya mau pulang duluan, takut ada yang kepanasan lihat saya pakai emas, sindir Budian. Namun Bu Resa tidak menjawab lagi karena tangannya ditahan oleh Bu RT agar tetap diam, membiarkan Budian berbicara sesukanya sendiri. Semuanya 30.000 Bu. Ini uangnya 50.000 dan kembaliannya buat Mang Odi saja semua. Budian pun pergi menenteng kantong sayuran. Dia sedikit kesulitan berjalan karena memakai sepatu yang ada haknya. Budian kenapa ya? Tiba-tiba beli sayuran aja dan dananya ribet amat, ujar Bu Rere setelah kepergian Budian. Palingan dia cuma pamer baru beli emas saja, balas Bu Resa yang jutek. Dia terlanjur kesal dengan kelakuan Budian. Bukannya warga tidak mau membalas omongan pedas Budian, tapi mereka ini merasa takut karena suaminya Budian adalah seorang dukun yang terkenal di daerah mereka. Dan hanya Bu Resa lah yang berani melawan setiap ucapan menyebalkan dari Budian. Bu Resa nggak takut apa kalau nanti diaduin ke suaminya? Tanya ibu-ibu yang lain. Berserah saja pada Allah Bu. Orang kayak gitu kalau dibiarin makin menjadi, mulutnya nggak bisa direm. Saya kesel banget dengernya, ucap Bu Resa. Dia menyerahkan semua belanjaannya pada Mang Odi agar cepat-cepat dibayar dan pulang. Sementara itu, Bu Salama berdiri di depan rumah iparnya. Dia berniat ingin berbicara pada iparnya. Dari kejauhan, Budian berlenggak-lenggok membawa kantong belanjaan. Bu Salama menatap aneh pada iparnya itu. Perasaan ini masih sangat pagi, tapi Budian sudah dandan penuh makeup dengan dress bunga-bunga pink selutut. Rambutnya dibiarkan terurai, sepertinya dia mungkin habis dari salon. Mbak, sapa Bu Salama? Emak, ada apa? Tanya Budian. Tangannya menyeka keringat yang memang sebenarnya dia tidak berkeringat sama sekali. Ya tentu tujuan sebenarnya hanyalah pamer gelang emas yang ada di lengannya. Mbak dari mana? Pagi-pagi sudah cantik begini. Ya habis belanja dong. Kemanapun kan harus cantik, ucapnya dengan sombong. Maaf Mbak, aku cuma mau nanya, apa benar kebun singkong dijual sama Kang Jarak? Oh iya memang dijual, kamu tahu dari mana? Ada yang menyampaikan Mbak. Maaf Mbak, bukannya itu warisan Kang Darjat, tapi kenapa dijual? Tanya Bu Salama membelankan suaranya. Enak saja kamu bilang. Mana buktinya kalau kebun itu milik suamimu? Budian menunjuk di depan wajah Bu Salama. Memang begitu kan Mbak, wasiat dari Bapak. Bukannya Kang Jarak juga sudah punya bagian masing-masing. Saya cuma mau ngambil yang sudah menjadi hak saya Mbak. Saya lagi butuh buat biaya berobat dan anak-anak.
Tolong pengertiannya lah Mbak, ucap Bu Salama memohon. Suamiku anak pertama, dia yang paling gak kata semuanya. Kan sudah aku minta bukti, namun kau tidak ada. Jadi itu masih milik Bapak, bukan suamimu, ucap Budian yang mengotot. Bu Salama menghela napas, tidak ada gunanya dia membicarakan hal ini. Mereka sudah menguasai semuanya. Bu Salama berharap ingin segera suaminya itu sembuh, agar semuanya menjadi jelas dan adil. Karena sebagai menantu, dia tidak punya kekuasaan apapun meskipun itu adalah haknya. Budian berlalu pergi, bibirnya masih mengomel tidak jelas. Bu Salama menyeka air matanya, entah apa lagi yang harus dia jual. Biaya sekolah anaknya juga harus segera dibayar. Belum lagi pengobatan untuk Pak Darjat. Meskipun sampai saat ini belum ada perkembangan yang pasti, setidaknya dia sudah berusaha. Sementara itu, Budian membanting pintu rumahnya, kakinya dihentak-hentakan seperti anak kecil minta jajan. Ada apa sih Bu? Tanya Pak Jarak yang baru keluar dari ruangannya. Itu si Salama, minta agar tanahnya dikembalikan. Dia pikir dia sedang berurusan dengan siapa? Loh, dari mana dia tahu kalau tanah itu kita jual? Mana aku tahu Kang, urus saja dia biar dia kapok, ucap Budian yang berlalu ke dapur. Pak Jarak mengangguk, dia pun kemudian masuk lagi ke ruangannya. Dia juga merasa janggal dengan keluarga adiknya itu, apalagi setelah mereka menjadi sukses. Hatinya sudah gelap karena iri hatinya. Dia memanfaatkan ilmu hitam yang dia bisa dengan menyakiti orang lain, apalagi saudara satu-satunya. Singkat waktu, malam pun sudah semakin larut. Bu Salama belum tidur karena Pak Darjat tengah merasa kesakitan di bagian kepalanya. Bu Salama terus memijat agar meredakan sakitnya itu. Lala dan Lili menangis di pojokan rumahnya. Bu Salama terus menelpon Pak Ustadz agar menolong suaminya. Lala, tolong ambilkan minum nak. Bu Salama mengusap kepala anak gadisnya. Iya Bu. Lala segera pergi ke dapur memenuhi perintah ibunya itu. Singkatnya Pak Ustadz pun akhirnya datang dengan beberapa warga. Pak Darjat sudah semakin parah. Pak Ustadz dan yang lain duduk melingkar membaca surat Yasin. Suasana kala itu terasa genting. Bu Salama hanya menahan tangisnya. Dia menyuruh anak-anaknya juga ikut mengaji. Banyak para tetangga yang dekat juga berdatangan ke situ, disusul Pak Jarak dan juga Budian. Ada apa ini mah? Kenapa dengan suamimu? Tanya Budian. Dari tadi Kang Darjat sakit kepala Mbak. Aku terus memijitnya agar sakitnya mereda. Tapi semakin lama sakitnya semakin parah. Bahkan dia muntah darah Mbak, jawab Bu Salama. Air matanya tidak berhenti mengalir. Pak Jarak hanya memantau dari pintu rumahnya, menyaksikan banyaknya warga yang ikut mengaji di sana. Namun takdir menentukan hal lain. Pak Darjat sudah tidak sanggup lagi menahan sakitnya. Napasnya semakin memburu dan kemudian melemah seketika. Pak Ustadz mengucapkan syahadat di kuping Pak Darjat. Bu Salama pun menangis di samping suaminya. Tangan Pak Darjat tiba-tiba menarik leher Bu Salama, seakan ingin memeluknya sampai napasnya sudah tidak bisa berembus lagi. Bu Salama ditarik ke belakang oleh ibu-ibu. Mereka memeluk Bu Salama yang menangisi kepergian suaminya itu. Sementara Lala dan Lili saling berpelukan dan kemudian ditenangkan para tetangganya. Namun sebelum Pak Darjat meninggal, ada seekor cicak merayap di atas kepala Pak Darjat. Bu Salama langsung menangkapnya karena takut merayap ke tubuh suaminya. Tapi setelah cicak itu disentuh Bu Salama, hewan itu tiba-tiba mati di tangan Bu Salama. Sebenarnya dia merasa heran tapi tak berlarut. Kemudian dia pun membuang cicak itu. Dan sekarang barulah Bu Salama baru menyadarinya. Ternyata itu adalah sebuah pertanda. Lala menatap jenazah bapaknya. Dia merasa benar-benar hancur. Meskipun ibunya tidak jujur dengan sakit Pak Darjat, tapi setidaknya dia mengerti kalau bapaknya bukanlah sakit biasa. Ada campur tangan orang-orang yang berhati kotor yang telah menyakiti keluarganya itu. Lala bersumpah dalam hatinya, siapa saja orang yang berbuat demikian pada keluarganya, dia akan mati dengan membusuk dan buta. Lala pun mengeratkan pelukannya, Lili masih butuh dia. Singkatnya para petakziah pun masih terus berdatangan.
keluarga dari pihak Bu Salama juga sudah ada di rumah duka. Acara pemakaman memang sudah dilakukan sejak semalam tadi, jadi menjelang pagi semuanya sudah beres. Mah, bukannya kemarin kamu bilang rumah ini sudah digadaikan? Tanya Imah, kakaknya Salama. Benar Mbak, sekarang aku nggak tahu buat bayarnya dari mana. Aku nggak menyangka semuanya akan seperti ini, tutur Salama. Kamu yang sabar ya, pasti ada hikmahnya di balik semua ini. Rumah Mbak masih terbuka lebar untuk kamu dan anak-anakmu. Terima kasih Mbak. Imah kemudian memeluk adik bungsunya itu. Singkat cerita, tidak terasa acara 7 harinya Pak Darjat sudah selesai. Salama tengah membereskan rumahnya. Untung saja kakak Salama masih berada di sana, membantu dan menguatkan dirinya. Dia harus bangkit dari keterpurukannya. Lala dan Lili masih butuh ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salama segera membuka pintu rumahnya. Seorang dengan pakaian rapi mengucapkan salam padanya. Salama mempersilahkan dia masuk. Hima juga menghampiri tamu itu, membawa 2 gelas air putih. Bapak ini siapa ya? Tanya Salama. Maaf Bu, saya adalah petugas dari bank. Saya datang ke sini karena ibu belum membayar cicilan selama 2 bulan ini. Salama pun tertegun. Dia hampir lupa dengan cicilan rumahnya yang dia gadaikan untuk biaya berobat sang suami. Sekarang dia sudah tidak memegang uang sepeser pun. Entah bagaimana dia harus membayar uang itu. Bagaimana Mah? Ini sudah menunggak selama 2 bulan. Kamu mau bayar? Imah menyadarkan lamunan Salama. Aku bingung Mbak. Uang dari mana harus cicil rumah? Salama memegang keningnya yang pusing. Kalau ibu nggak bisa bayar, kami akan menyita rumah ibu. Sebab yang ibu ajukan dulunya adalah surat rumah ini, ujar pegawai bank. Kalau kamu nggak mampu, tinggal saja di rumah Mbak aja, Mah. Saran Imah padanya. Tapi Mbak, aku nanti merepotkan Mbak. Sudahlah, jangan banyak pikiran. Pulanglah ke rumah Mbak. Kalau ibu tak sanggup, tolong tanda tangani surat pernyataan ini. Kami beri waktu 1 minggu untuk ibu bisa pindah dari sini. Baik Pak. Terpaksa Salama merelakan rumahnya disita oleh bank. Karena dari mana dia harus membayar cicilan yang jumlahnya tidak sedikit. Sementara itu, di luar rumah, Budian tengah celingukan mencari tahu siapa yang bertamu ke rumah Salama. Setelah kepergian petugas bank itu, dia pun masuk dan langsung menanyakan apa yang terjadi pada Salama. Dia siapa Mah? Tanya Budian. Petugas bank Mbak, jawab Salama sambil berlalu pergi ke dalam kamarnya. Ada apa ini Mbak Imah? Tanya Dian kembali, jiwa penasarannya sudah meronta-ronta ingin segera tahu. Rumah ini mau disita bang. Apa? Yang benar Mbak, terus Salama mau tinggal di mana kalau rumah ini disita? Mereka biar saya bawa, Salama adalah adik saya satu-satunya. Budian tersenyum, tanpa berkata lagi dia pun pergi kembali menuju ke rumahnya. Pak, Bapak, panggil Budian. Ada apa sih Bu? Kenapa harus teriak-teriak? Rumah Bu Salama disita bang Pak. Mereka diusir sama pegawai bang. Yang benar Bu. Iya Pak, aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Budian menunjuk kedua matanya pada Pak Jarak. Baguslah kalau begitu. Lalu mereka akan pergi kemana kalau rumah itu disita oleh bank? Mereka akan dibawa Mbak Imah ke rumahnya. Pak Jarak tersenyum simpul. Dia duduk di kursi miliknya. Asap rokok mulai mengepul. Dia menikmati angin di siang hari yang terasa sejuk baginya. Sementara itu, lain halnya dengan rumah Salama. Dia tengah mengemasi pakaian dan juga barang yang mungkin akan dia bawa. Rencananya dia akan menjual TV dan kulkas yang ada untuk ongkos pulang ke rumah Imah. Salama sudah tidak punya siapa-siapa selain Imah dan 1 kakak laki-lakinya. Bu, kita akan pergi kemana? Tanya Lala. Kita akan ke rumah Uamu, La. Kita sekarang tinggal di sana. Terus Lala sekolahnya gimana, Bu? Nanti sekolahnya pindah juga ya, La.
Di sana Lala pasti banyak teman baru, tutur Salama menenangkan buah hatinya. Iya deh Bu, yang penting Lala sama ibu aja. Makasih ya sayang, kamu sudah ngertiin keadaan kita. Maaf sekarang di sini kita sudah tidak punya apa-apa lagi, jadi kita harus pindah. Jelas Salama. Iya Bu, Lala mengangguk tanda dia mengerti dengan situasi sekarang. Meskipun dia masih kelas 5 SD, tapi setidaknya dia tahu apa yang terjadi pada hidupnya. Sekarang Lala ajak main lili dulu ya. Ibu mau beres-beres, besok kita harus segera pindah. Iya Bu. Gadis kecil itu kemudian berlari menghampiri adiknya dan mengajaknya untuk bermain bersama. Singkat cerita, keesokan harinya, seperti apa yang direncanakan, mobil pengangkut barang bawaan Salama telah terparkir di depan rumah. Salama berpamitan pada tetangga di sana dan juga iparnya, Pak Jarak. Salama tak banyak bicara, telah banyak luka yang dia pendam, bukan hanya kematian suaminya, tapi juga atas perbuatan iparnya. Secara tidak langsung merekalah yang membuat hidupnya seperti ini. Mah, ayo segera naik, mobil sudah mau berangkat, ajak Ima. Salama tersadar dari lamunannya, dia segera naik ke dalam mobil pengangkut barang itu. Mobil mulai melaju meninggalkan semua kenangan hidup Salama di desa itu. Dia menikah dengan laki-laki yang sangat baik sehingga Salama sangat susah melupakan semua tentang suaminya. Dari awal menikah, Salama langsung diboyong suaminya. Meskipun dulu hanya numpang di rumah mertuanya, tapi Salama tetap setia pada suaminya. Dulunya Pak Darjat sering bekerja keluar kota, pulang sebulan sekali menengok istrinya, sampai mereka bisa membeli sawah dan memutuskan mengelola menjadi kebun sayuran. Dan dari situ hidup Salama mulai membaik hingga bisa membangun rumah sendiri hasil dari perkebunannya yang sangat berlipat. Mereka menjadi terkenal karena kebaikannya kepada para pekerja dan mereka juga terkenal dermawan, seringkali menyumbang juga menolong sesama. Singkat waktu, setibanya di tujuan, suasana desa halaman Salama terlihat sangat damai. Sudah banyak perubahan di desanya. Sekarang bangunan rumah warga sudah terbuat dari tembok, tak seperti dahulu yang masih dari panggung. Listrik juga baru-baru ini bisa nyampe desanya. Mah, kebetulan rumah saudara aku ada yang kosong. Kalau mau kamu tempati saja, tanya Ima. Beneran Mbak? Boleh Mbak? Apalagi takut suami Mbak merasa canggung kalau aku tinggal sama anak-anak. Alhamdulillah kalau kamu mau, langsung aja masuk Mah. Rumahnya bersih kok, sering ku bersihkan tiap hari. Salama sangat merasa senang bisa tinggal di sini. Setidaknya dia tidak terlalu merepotkan saudaranya. Bu, kita bakal tinggal di sini ya? Tanya Lili. Iya sayang, maaf ya kita harus di sini dulu. Nanti kita beli rumah yang baru. Doain ibu aja ya, ucap Salama mengelusuri anaknya. Iya Bu, pasti Lili doain kok. Lala, bantuin ibu beres-beres ya. Siap Bu, Lala pasti bakalan bantuin ibu. Lala dengan sigap membantu Salama menyapu rumah itu. Salama tersenyum, di balik kesusahannya dia dianugerahkan anak-anak yang baik. Mereka tidak pernah menuntut banyak, selalu menurut dan menerima dengan apa yang sudah digariskan dalam hidup mereka. Sementara itu, di tempat lain, Pak Jarak tengah menikmati hasilnya menerima pasien dan juga hasil jual kebun singkong milik Darjat yang dia curangi. Di dalam rumahnya dia mengundang tetangga dan teman dekatnya untuk ngaliwat bersama sambil bakar-bakar bersama. Wah, tumben Pak Jarak undang kita makan-makan seperti ini, ujar Udin tukang gali kubur. Sekali-kali Din, saya lagi ada rezeki nih. Pasti rezekinya banyak nih Pak, sambil makan-makan seperti ini. Lumayanlah Din, mampu aku beli rumah kecilmu itu, hahaha. Jawab Jarak diselingi tertawa, asap rokok mengepul dari mulutnya. Pasti habis jual sesuatu ya Pak? Tanya Pak Jarkon. Bener Jar, kebun singkongku jual hasilnya sungguh gede, ujar Jarak. Wah, bukannya itu tanah Pak Darjat ya Pak? Tanya Udin kembali. Kata siapa? Itu tanah milik orang tua kami,
Darja juga yang membolehkan saya menjual itu tanah. Sebagian hasilnya pun kubagi sama dia. Alhamdulillah kalau begitu, Pak. Bapak adalah contoh saudara yang baik, ujar Pak Jarkon percaya begitu saja dengan omong kosong dari Pak Jarak. Jarak hanya tersenyum simpul. Dia merasa senang mereka percaya dengan bualannya tersebut. Ayo mari kita makan bersama. Istri saya sudah masak banyak. Iya ayo silakan bapak-bapak ibu-ibu, kita mulai acara makannya. Para tamu berduyun, mengantri panjang. Mereka mengambil piring masing-masing dan mengisinya dengan berbagai macam lauk pauk yang ada. Jarak sedang dalam masa jayanya, entah sekarang atau kelak dia juga pasti merasakan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut. Singkat cerita, di tempat lain, malam telah berganti dengan pagi. Bu Salama sudah berkutat di dapur. Pagi ini, Lala masuk sekolah di tempat yang baru. Setelah mengurus ini itu, Lala baru bisa masuk juga karena Salama sangat sibuk mengurusi pindahan ke tempat yang baru. Bu, sudah siap sarapannya? Tanya Lala. Sudahlah, ayo makan dulu. Ajak Lili jangan lupa. Lala beranjak memanggil adiknya. Salama pun menyiapkan 2 piring nasi goreng untuk anaknya itu. Rencananya hari ini dia akan jualan gorengan keliling. Lumayan buat jajan anak-anaknya. Lah, nanti kalau berangkat kunci rumah ya. Ibu sama Lili mau jualan gorengan. Jualan di mana, Bu? Keliling di sekitar sini aja lah, nggak jauh-jauh. Oh, iya, Bu. Salama pun menyiapkan dagangannya. Bakwan, tahu, risol, dan juga sejenisnya. Ada 5 macam gorengan yang dijajakan Salama. Didi, sudah belum makannya? Mau ikut jualan nggak? Salama bertanya pada anak bungsunya itu. Mau, Bu. Sudah selesai, Lili mau minum dulu. Ibu tunggu di depan rumah ya. Iya, Bu. Salama dan Lili kemudian mulai menjajakan gorengannya. Biasanya pagi-pagi begini orang-orang senang memakan gorengan dan kopi. Gorengan, teriak Bu Salama berulang kali memanggil pembelinya. Bu, masih belum ada yang beli ya? Tanya Lili. Tangannya memegang ujung baju Bu Salama. Sabar Li, nanti juga dapat pembeli. Doain aja sama Lili, biar laris dagangan kita. Iya Bu, amin. Lili mengatupkan tangannya ke depan wajah. Bu, jualan gorengan ya? Sini Bu, saya mau beli. Salama kemudian buru-buru menghampiri pembeli pertamanya. Ada gorengan apa saja Bu? Ini Bu, ada bakwan, tahu, risol, kroket juga cireng. Silakan pilih mau yang mana. Berapaan ini? Cuma 1000-an Bu, ini kantongnya. Salama menyerahkan kantong kresek. Ibu pendatang baru ya? Soalnya saya baru lihat. Iya Bu, saya adiknya Mbak Imah. Dulu juga saya tinggal di sini, tutur Salama. Emang bener Bu? Memangnya ibu ini siapa? Saya Salama, anaknya Bu Karima Bu. Oh alah, kamu Salama. Hampir lupa saya. Setelah nikah gak ketemu lagi soalnya. Iya Bu. Salama hanya tersenyum. Kamu kenapa pindah ke sini, Mah? Suami saya sudah meninggal, Bu. Jadi saya dan anak-anak tinggal di sini, di rumahnya Mbak Marni. Oh, rumah Mbak Marni. Semoga betah ya di sini. Iya, Bu. Amin. Ini semuanya jadi berapa? 10.000 Bu semuanya. Ya udah, ini uangnya. Terima kasih ya Bu. Mari Bu, saya mau lanjut dagang lagi. Sama-sama. Iya, silakan. Kemudian Salama pun melanjutkan dagangannya, mengelilingi satu kampung. Dan alhamdulillah tidak butuh waktu lama, gorengan Salama pun telah ludes terjual. Gimana Mah, laku dagangannya? Tanya Ima. Alhamdulillah Mbak, habis semuanya. Syukurlah kalau gitu, besok-besok dagang lagi. Kan kamu sudah punya pelanggan tetap. Iya Mbak, pasti. Tapi kok aku merasa pusing banget ya Mbak? Ucap Salama yang memegang kepalanya. Kamu belum sarapan kali, sana makan dulu. Iya mungkin Mbak, soalnya tadi pagi nggak sarapan dulu.
Besok-besok kalau mau dagang sarapan dulu, biar kuat jalannya. Iya mbak. Salama kemudian berjalan menuju rumah tempatnya bernaung. Kepalanya memang sedikit pusing. Lili ikut tiduran di sampingnya. Kasihan juga Lili harus panas-panasan ikut berdagang. Mungkin besok Salama gak akan bawa putrinya dagang lagi. Dia saja sudah merasa pusing, apalagi Lili. Singkat cerita, tak terasa sudah 1 tahun lamanya Salama menyendiri, merawat dan membiayai kedua anaknya. Semenjak kematian suaminya, sudah ada banyak laki-laki yang ingin menjadikannya seorang istri. Tapi Salama masih menolak hati dan pikirannya masih teringat almarhum suaminya. Namun kali ini berbeda. Salama dilamar seorang pedagang sayuran di pasar. Dia seorang duda tapi tidak punya anak. Dia bersedia membiayai dan menyayangi anak-anak Salama. Bagaimana mah? Kami tidak akan memaksa ini, terserah kamu saja. Ucap Ima kakaknya. Dia merasa kasihan dengan adiknya itu. Dia harus berusaha membiayai kedua anaknya sendirian. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau ada yang membiayakan Salama tidak terlalu pusing, apalagi Lala sebentar lagi akan masuk SMP. Saya bersedia mbak, asalkan dia bisa menerima anak saya, ucap Salama. Saya pasti akan menerima kedua anakmu dan membiayai semua keperluan mereka. Apalagi saya nggak punya anak, ujar Furqon meyakinkan Salama. Dia adalah pria yang melamarnya kala itu. Dan singkatnya di saat itu juga, mereka pun kemudian dinikahkan. Ima sangat bahagia melihat adiknya mau menerima orang baru lagi. Kelihatannya Furqon ini adalah laki-laki yang baik dan juga bertanggung jawab. Pernikahan pun terjadi. Lala dan Lili terlihat bahagia. Mereka sudah berlapang dada jika suatu saat nanti ibunya harus menikah kembali. Begini Mbak Ima, rencananya saya mau ajak pindah mereka ke rumah saya. Kalau di sini rada canggung, karena kan ini memang rumah saudaranya Mbak. Tutur Furqon di hadapan Ima, kakaknya Salama. Ima pun menangis terharu, dia pun kemudian memeluk adiknya sekali lagi. Silakan, tapi tolong saya titip jagalah mereka ya, ucap Ima kepada Furqon. Pasti mbak, saya akan menjaga mereka dengan sepenuh hati. Sementara itu, di tempat lain yakni di Kampung Kemuning, tempat asal Salama dahulu tinggal bersama almarhum suaminya. Ibu-ibu sedang duduk di pelataran rumah salah satu warga. Dian juga berada di antara mereka, ngerumpi bersama. Oh iya Bu Dian, tahu gak Salama sekarang udah nikah lagi loh, ucap Bu Gina. Hah? Beneran Bu? Tahu dari siapa? Tanya Bu Dian yang kepo. Saya tahu dari saudara, kan suaminya yang sekarang dekat rumahnya sama saudara saya, jadi saya tahu. Suaminya adalah juragan sayuran di pasar. Rumahnya juga gede Bu, lebih dari yang di sini, ucap Bu Gina. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Kasihan Salama, banyak sekali dia menderita. Baru juga sebentar jadi sukses, sudah dibikin bangkrut lagi, ucap Bu RT yang menimpali. Iya bener juga Bu, Salama bagus juga ya rezekinya, sama orang kaya mulu, sabar Bu Gina. Loh, Bu Dian mau kemana? Tanya Bu RT melihat Bu Dian yang ngeloyor pergi tanpa satu kata pun. Saya mau pulang dulu, lupa belum masak, ujar Bu Dian pergi begitu saja. Kamu sih Bu Gina, Dian kan emang iri sama Salama dari dulu, ucap Bu RT. Ah, yang bener Bu, memangnya iri kenapa? Bukannya dia saudaranya juga, tutur Gina yang penasaran. Ibu-ibu yang lain hanya mendengarkan mereka berbicara. Dulunya, Bu Dian itu sukanya sama almarhum Pak Darjat. Tapi dia malah dinikahkan sama Pak Jara, kakaknya Pak Darjat. Mungkin dia dendam sama Salama, jadi begitulah sikapnya, jelas Bu RT kepada mereka. Oh gitu, saya baru tahu Bu. Ternyata itu sebab dia iri pada Bu Salama ya. Sementara itu, Bu Dian terburu-buru berjalan pulang ke rumahnya. Berita ini harus segera sampai pada suaminya.
Entahlah, hati Dian panas mendengar Salama selalu beruntung dalam pernikahannya. "Kang!" teriak Budian yang menggebrak pintu rumahnya. "Ada apa sih, Dek? Tiba-tiba teriak mulu kalau datang," tanya Jarak. "Mas gak tahu, Salama sekarang sudah nikah lagi, Kang. Sama juragan sayuran," ujar Budian. "Kamu tahu dari siapa?" "Bu Gina yang bilang, katanya suami barunya itu dekat sama saudaranya. Dan sekarang dia sudah kaya lagi, Mas. Malas aku melihatnya. Coba kamu urus dia lagi, Kang," lanjut Budian. "Sekarang dia bukan urusan kita lagi, deh. Jadi untuk apa lagi?" "Kang, aku masih kesal sama dia. Waktu di sini kan dia selalu menjelek-jelekan aku. Jadi aku sakit hati, Kang, sampai sekarang." "Tapi kan sekarang sudah jauh, Dek." "Jadi, Akang gak mau bantu aku?" tanya Budian sembari berkacak pinggang pada suaminya. Pak Jarak pun hanya menghela napas. Dia sangat tunduk pada Dian istrinya. Dia sungguh mencintai Dian, jadi apapun yang dipintanya, pasti Jarak akan selalu mengabulkannya. Sementara di tempat yang berbeda, hari ini Bu Salama akan diboyong suami barunya. Dia sudah berkemas sedari kemarin. Tepat hari ini, mereka akan segera berangkat. Dan Furkon sudah memesan mobil pengangkut barang. "Lala, Lili, ayo naik nak, sekarang kita berangkat," seru Furkon pada anak tirinya. "Iya Pak." Lala dan Lili segera naik ke dalam mobil itu, disusul oleh Salama. Sementara Furkon sendiri menaiki sepeda motornya. Dia berjalan di depan, menjadi komando perjalanan, membantu mengarahkan mobil pengangkut barang itu. Lantas, apakah yang akan dilakukan oleh Budian dan juga Kang Jarak setelah mengetahui Salama berhasil menikah lagi dengan orang yang kaya? Apakah yang akan terjadi dengan Salama selanjutnya?